Selamat siang Pak Sis. Selamat siang Mas Fajar. Ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Bapak. Ini saya ingin sedikit sharing. Oke, siap. Dan juga minta beberapa masukan kepada Pak Sis terkait nanti ada beberapa pertanyaan kepada Pak Sis. Ini tujuannya untuk sharing saja Pak. Apakah ini Pak Sis sedang ada kegiatan lain mungkin atau setelah ini atau kebetulan siang ini baru free Mas Fajar. Alhamdulillah. Ini Pak, langsung saja Pak. Ini saya mau bertanya dan sharing seputar beberapa kegiatan tentang dilema etika Pak. Nah, jadi selama menjadi guru ini kan atau pas dulu mungkin Bapak sedang menjadi guru dan sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Ini Bapak itu kalau misalkan mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika dan juga moral itu bagaimana caranya Pak? Berarti cara mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dilema etika dan juga bujukan moral ya, Mas Fajar ya. Baik Mas Fajar, pertanyaan menarik sekali. Jadi yang jelas kita harus memahami dulu konsepnya Mas Fajar. Apa itu dilema etika dan juga bujukan moral. Tentunya Mas Fajar udah paham tentang ini ya. Karena memang dilema etika kan sesuatu yang benar versus benar. Kalau bujukan moral kan benar versus salah. Kemudian cara mengidentifikasinya gimana? Dengan cara menganalisa kasusnya, kemudian mengumpulkan informasi. Itu cara yang sudah saya terapkan. Berarti memang harus dicari dulu informasi yang sebenarnya. Baik Pak. Selanjutnya ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika ada dua hal yang benar, Bapak tuh mengambil kebijakannya itu seperti apa? Jadi gini Mas, sebelum memutuskan sebuah kebijakan ya Mas, atau keputusan, kita kan harus menganalisa dulu, apalagi untuk dua hal yang sama-sama benar. Makanya kita harus menimbang dulu, kita membuat skala prioritas, kira-kira mana ini yang mau didahulukan atau mana ini yang mau dijadikan sebuah keputusan. Dan juga sebagai seorang pemimpin harus berpikir jauh ke depan. Kira-kira apakah nanti yang sudah diputuskan itu akan berdampak baik, walaupun semuanya baik pasti kan ada ini ya Mas, gridnya ya, mana yang lebih baik dulu atau mana yang lebih penting dulu, itu yang kita ketahui. Jadi poinnya di sini skala prioritas seperti itu. Baik Pak, lalu ini Pak, ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan tadi untuk ketika ada dengan benar itu tadi, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkahnya yang jelas kita harus melakukan identifikasi dulu Mas. Terus yang kedua tadi, kumpulkan informasi dari beberapa sumber. Jadi kita tidak langsung menjudge ini kayak gitu. Selain itu kita siapkan beberapa alternatif Mas, alternatif dari solusi untuk dua kasus yang sama-sama benar tadi. Kemudian nanti baru kita putuskan. Kemudian setelah diputuskan itu ternyata juga ada proses evaluasi Mas. Apakah keputusan kita itu nanti ternyata berdampak baik atau ada hal lain yang ternyata butuh perbaikan. Itu juga penting dilakukan sebagai seorang pemimpin. Siap Bapak. Terus ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif ya saat kita menemukan kasus dilema etika itu, saya lebih ke gini Mas, saya jadi pendekatan personal, apalagi untuk kasus-kasus yang sifatnya personal. Misalnya ada contoh yang benar-benar real di sekolah saya Mas. Saya tuh punya guru PAI yang notabene dia masih BP. Kemudian dia punya kompetensi yaitu make up Mas. Jadi si guru itu kadang itu izin untuk apa, dia ada job make up, kadang wedding, kadang apa private dan lain-lain seperti itu. Nah itu kadang membuat saya dilema. Satu sisi dia kan sebagai seorang guru yang harus stay sampai jam pulang anak-anaknya. Tapi satu sisi lain sekolah tidak bisa memberikan honorarium yang sesuai dengan ini UMR. Di situ Mas, makanya kadang pendekatan personal itu penting saya lakukan. Baru nanti kita menimbang kira-kira nanti dampaknya apa ketika memutuskan salah satu hal, baru kita putus. Keren sekali Bapak. Terus ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu seperti itu Pak? Jadi ada diselesaikan langsung atau
mungkin nanti ada jadwal-jadwal tertentu. Itu tergantung masalahnya seperti Masalahnya. Jika memang masalahnya itu butuh kemampuan untuk penyelesaian waktu itu, pasti saya selesaikan. Tapi andaikan enggak, saya biasanya membuat jadwal periodik mas. Ketika rapat bulan di awal bulan ya, rapat sekolah itu momen untuk mengevaluasi semua hal, termasuk kegiatan sekolah. Apalagi ketika ada hal-hal yang dia termasuk dilema etika atau juga momen itu. Iya, jadi tergantung kasusnya itu seperti apa, urgensinya, seperti itu, Bapak. Terus ini Pak masih ada 2 lagi Bapak, yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Sejauh ini semuanya berdasar pada diri mas. Jadi memang ketika kita sudah siap jadi pemimpin, ketika ada kasus kita harus memiliki pemikiran yang jernih terkait penyelesaian masalah itu. Sehingga kalau ditanya apakah ada faktor lain, tidak ada. Makanya kita harus memahami konsep seorang leader itu seperti apa. Sehingga nanti ketika kita menemukan kasus dilema etika, juga moral, kita bisa memutuskan dengan bijak dan arif. Baik Pak, ini terakhir nih Pak. Dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, terus ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, siap. Pengalaman yang saya ambil Mas Fajar terkait dilema etika, intinya seorang pemimpin itu harus memiliki prinsip dan dia juga harus memahami konsep. Satu lagi, percaya diri dalam memutuskan sesuatu itu juga penting mas. Kadangkala ketika kita membuat sebuah keputusan pasti kan ada dinamika, ada pro, ada kontra. Tapi dengan prinsip yang jelas, dengan tujuan jangka panjang yang sudah kita pikirkan jauh hari, semuanya harus siap dengan segala resikonya. Poinnya adalah apa yang kita putuskan itu endingnya demi kebaikan. Baik, luar biasa Bapak. Mungkin cukup Bapak terkait dengan sharing hari ini. Terima kasih Bapak untuk waktunya, dan semoga nanti apa yang kita diskusikan ini bisa mendapatkan manfaat juga, tentunya mendapatkan saya sendiri sebagai bekal nantinya untuk suatu saat ketika sudah menjadi pemimpin ataupun belum. Sepertinya pun walaupun belum mungkin kepala sekolah, kan saya juga pemimpin di kelas gitu Bapak. Insya Allah nanti bisa saya terapkan. Dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bapak dan matur suwun. Oke, siap. Terima kasih juga Mas Fajar. Semoga sukses ya. Dan mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan. Doa terbaik buat Mas Fajar, semoga sukses kelak menjadi pemimpin yang benar-benar bisa diidolakan dan menjadi role model bagi siapa. Oke Mas Fajar.